Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya adalah kekuatan bagi kita dan Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah satu-satunya perlindungan bagi kehidupan kita di saat ini. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Hanya Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah,
hanya Kau Tuhan yang layak terima puji-pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Amin. Kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita.
menyiapkan hati kami, kami mau menyiapkan jiwa kami mau menyiapkan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam hidup ini, jamak kita jumpai kenyataan dan realita bahwa seringkali apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan tidak semanis dengan kenyataan yang kita jumpai. Situasi dan kondisi di sekeliling kita seringkali membuat kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan kita merasa kita sudah melakukan yang benar dan tepat. Kita sudah berusaha, rasanya sudah maksimal yang kita bisa dalam usaha kita. Namun toh hasil akhirnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan kita. Dan di tengah-tengah keadaan semacam ini kadang-kadang kita bergumul di dalam diri kita. Kalau mau jujur, kadang-kadang sebagai manusia kita menjadi kecewa. Kita menjadi marah dengan situasi dan kondisi yang ada karena rasanya kita sudah ikuti pakemnya. Kita sudah ikuti pola yang semestinya. Namun realitanya tidak seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Sehingga dalam perjalanan kita seringkali pada akhirnya kita bergelut dengan perasaan kecewa. Itu sebabnya pagi ini kita akan melihat bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita saat kita bergelut dengan kekecewaan. Di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Bagaimana semestinya, bagaimana sepatutnya kita sebagai orang-orang percaya melewati situasi dan kondisi yang semacam ini. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti pada hari ini, di mana tekanan-tekanan, tantangan-tantangan hidup begitu menekan bagi kita. Situasinya begitu menyulitkan bagi kita. Bahkan bagi orang-orang percaya juga demikian. Dan kadang-kadang sebagai orang percaya kita menjadi seseorang cenderung mengabaikan kemanusiaan kita. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang kita mengingkari perasaan-perasaan kita sendiri. Sehingga kita kadang-kadang merasa tidak diberi ruang untuk menjadi jujur dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Mungkin kita sedang marah, kita mungkin kecewa. Namun sebagai orang Kristen yang baik, kadang-kadang kita tidak berani mengungkapkan itu, mengekspresikan itu, yang mana pada akhirnya itu tidak menjadi sehat secara emosional, yang pada akhirnya juga tidak sehat secara spiritual. Kalau kita melihat kenyataan di sekeliling kita, saya mengutip sebuah hasil survei yang dipublikasikan mengenai kondisi orang Indonesia. Saya mengutip dari International Journal of Public Health Science, yang diterbitkan pada bulan Maret yang lalu, menyebutkan bahwa paling tidak 40% orang Indonesia itu mengalami distress, mengalami tekanan-tekanan emosional di hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Jadi hampir setengahnya mengalami situasi-situasi yang secara emosional begitu menekan. Secara emosional bisa membuat orang jadi marah, jadi kecewa. Walaupun mungkin sudah berusaha sedemikian rupa. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana menghadapi, bagaimana kita meresponi situasi dan kondisi semacam ini ketika kita sedang bergulat dengan kekecewaan yang datang dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita tidak meresponinya dengan cepat, dengan tepat, maka kekecewaan, rasa marah, patah semangat itu pada akhirnya bisa menggerogoti kondisi internal kita. Sehingga pada akhirnya menggerogoti iman perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar dari Yeremia pagi ini. Kalau kita melihat dari kitab Yeremia, kita melihat bagaimana dia perjalanan hidupnya
rasanya mau menyerah ketika menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Bahkan kadang-kadang akhirnya cenderung mengungkapkan hal-hal yang mungkin kita rasa tidak semestinya diungkapkan. Bahkan kemudian mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan ketika menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 19 dan pasal 20, dalam dua pasal ini di sini kita melihat bagaimana kondisi dan perasaan Nabi Yeremia. Kalau kita melihat di Yeremia pasal 19, di situ Yeremia yang muda yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Dalam pasal 19 dari kitab Yeremia, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk mengumpulkan para tua-tua Israel, para pemimpin dan juga para imam senior di Bait Allah. Lalu kemudian dia menyampaikan berita Tuhan dengan memberi contoh ilustrasi di situ buli-buli yang dipecahkan. Yeremia sedang melakukan firman Tuhan, namun kalau kita melihat pada bagian selanjutnya, setelah dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada para pemimpin umat, kepada tua-tua Israel, kepada para imam senior, Yeremia ini juga dia orang Lewi, dia keturunan imam. Dan kita melihat di sini apa yang terjadi pada pasal yang ke-20. Pada pasal yang ke-20 kemudian di situ dia berhadapan dengan kenyataan yang menyesakkan buat dia. Karena apa? Dia justru menyampaikan firman Tuhan, dia justru melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Malah salah seorang pemimpin di situ, Pasyur. Pasyur ini dia adalah asistennya imam besar, yaitu dia kepala rumah Tuhan, dia kepala Bait Allah, seorang imam senior juga. Malah menangkap dia, memukuli Yeremia, memasungnya, lalu kemudian mengurung dia di pintu gerbang Benyamin di Bait Allah. Mungkin ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sudah melakukan apa yang benar. Kita sudah mencoba untuk melangkah sesuai dengan standar yang semestinya sebagai orang percaya. Kita sudah berusaha melakukan yang baik. Namun kadang-kadang kenyataan yang sebaliknya yang terjadi. Dan kita berjumpa dengan Yeremia di sini menghadapi realita ini. Dan bahkan kemudian kalau kita melihat pada bagian selanjutnya di pasal 20 ini, kita melihat khususnya dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-18, di situ kemudian begitu kecewanya Yeremia sampai dia menyesali hari kelahirannya. Kalau kita membaca dalam pasal 20 ayat 14 sampai ayat 18, di situ dia menunjukkan betapa dia kecewa. Kenapa saya terlahir di dunia ini? Mengapa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya, memberitakan kebenaran, namun kenyataannya sudah setia lakukan apa yang Tuhan mau, namun justru dia mengalami kesesakan. Kalau kita melihat di sini ungkapan-ungkapan di sini, Yeremia begitu kecewa dengan realita yang dihadapinya. Seringkali kalau kita memang melakukan kesalahan, lalu kemudian sesuatu terjadi sebagai konsekuensinya, kita lebih bisa menerimanya. Namun kalau kita merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha untuk melakukan apa yang semestinya, lalu kemudian sebaliknya yang terjadi dari apa yang kita harapkan, kita menjadi sangat mudah untuk menjadi marah dan kecewa. Karena rasanya apa yang kurang? Semua sudah dilakukan dengan semestinya. Sudah berusaha hidup dengan benar. Tapi kok seperti ini realitanya? Dari Yeremia pagi ini kita akan belajar ketika bergulat dengan kekecewaan, bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya. Kalau kita melihat di sini khususnya menjadi fokus kita pada pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ini menjadi fokus kita pagi ini. Dari sini kita akan melihat beberapa pelajaran-pelajaran yang menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana semestinya kita menghadapi realita yang ada. Bergulat dengan kekecewaan dalam hidup ketika realita tidak semanis harapan kita, tidak semanis usaha, effort kita yang sudah kita curahkan. Kita perhatikan di sini yang pertama pada ayat yang ke-7. Kalau kita melihat yang pertama di sini, pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari pengalaman Yeremia, yaitu kita perlu bersikap jujur kepada Tuhan. Amin. Jujurlah kepada Tuhan. Itu yang pertama yang kita perhatikan di sini dalam ayat yang ke-7. Di situ dinyatakan ayat yang ke-7, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk.
Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Di sini kita melihat Yeremia berbicara kepada Tuhan dengan jujur tentang perasaannya. Di sini dia mengungkapkan bahwa dia telah merasa diperdaya oleh Tuhan. Loh, kok bisa begitu ya? Mengapa Yeremia, dia ini nabi Tuhan, kok dia merasa bahwa Tuhan telah merayu dan memperdaya dia? Kalau kita memperhatikan di sini kata membujuk yang diterjemahkan di dalam teks kita di sini, itu sebenarnya diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Ibrani. Kalau kita melihat kata membujuk itu bisa juga diterjemahkan merayu. Bahkan juga bisa punya arti memperdaya. Jadi kata patah di situ itu sebenarnya bukan hanya membujuk artinya, bisa juga artinya merayu, bisa juga artinya memperdaya. Dengan kata lain di sini Yeremia merasa dirinya seperti seorang gadis yang dirayu, dibujuk oleh kekasihnya, lalu kemudian kekasihnya itu memperdaya dia. Dan dia merasa diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan tidak adil. Dan itu yang dirasakan oleh Yeremia di sini. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan melakukan itu? Apakah Tuhan memang dengan sengaja, kalau kita baca dalam Alkitab, apakah memang Tuhan membujuk, merayu dan memperdaya? Kalau kita membaca keseluruhan Alkitab kita, tentu kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak memperdaya umatnya. Tuhan tidak merayu, menipu dan memperdaya umatnya, bukan. Namun apa yang terjadi di sini itu yang dirasakan oleh Yeremia. Dan Yeremia menjadi jujur di sini, dia dengan jujur mengungkapkan, Tuhan, saya merasa Engkau telah memperdaya aku. Itu kan perasaannya dia. Apakah memang Tuhan melakukan? Tentu kita sepakat bahwa Tuhan tidak melakukan itu. Namun poinnya di sini, mengapa yang pertama ini saya menekankan bicara mengenai kita belajar jujur kepada Tuhan. Dan Yeremia bukanlah satu-satunya tokoh dalam Alkitab yang menjadi jujur dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam bagian-bagian yang lain, tokoh-tokoh Alkitab mereka jujur mengungkapkan perasaannya, emosi-emosinya kepada Tuhan. Khususnya kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, cukup banyak ungkapan-ungkapan yang rasanya kita sebagai orang Kristen mungkin, aduh kok pemazmur ngomong begitu ya. Karena mereka begitu jujurnya mengungkapkan emosi yang dirasakannya, perasaan-perasaannya. Misalnya kalau kita baca Mazmur 73, di situ Asaf sang pemazmur dengan jujur mengatakan, percuma menjaga kelakuanku baik dan bersih, percuma aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Mengapa? Karena sepanjang hari aku seperti orang yang kena tulah. Dengan kata lain, saya hidup benar, tapi kau malah ciloko. Sebaliknya lihat tuh orang-orang fasik, gemuk dan sehat tubuh mereka. Mereka malah kelihatannya diberkati, hidupnya nyaman. Lah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, jalani hidup benar, kerja dengan sungguh-sungguh, malah biasanya lembur. Kok malah dia yang dipromosikan, padahal dia banyak korupsi waktu kerja. Saya sudah kerja sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, malah tidak dapat promosi. Dan kita melihat para tokoh-tokoh Alkitab dengan jujur mengakui kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca bagian-bagian yang lain dari Mazmur mengungkapkan bagaimana mereka berdoa meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya marah, saya kecewa, saya diperlakukan dengan tidak benar. Tuhan balas kepada mereka. Bahkan kita temukan dalam ungkapan-ungkapan dalam kitab Mazmur bagaimana mereka meminta kepada Tuhan supaya musuh-musuh mereka, apa yang mereka katakan, berbahagialah mereka yang menghempaskan anak-anakmu ke bukit-bukit batu. Ketika umat Israel bicara mengenai penindas-penindas mereka, mereka bilang, Tuhan, tolong kirim orang supaya penindas-penindas itu, anak-anaknya itu dihancurkan, diremukkan di bukit-bukit batu. Sadis ya. Tapi mereka menjadi jujur dengan Tuhan, mereka tidak pura-pura di hadapan Tuhan. Mereka mengakui, saya merasa begini. Mereka menerima kemanusiaan mereka, tapi mereka bawa itu kepada Tuhan. Hal yang sama dengan Yeremia di sini kita menjumpai. Dia jujur mengaku kepada Tuhan, Tuhan, saya merasa saya ini seperti seorang gadis yang dirayu lalu kemudian ditipu oleh kekasihku sendiri, diperdaya oleh kekasihku sendiri. Dan saya merasa Engkau memperlakukan itu. Karena kita melihat dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Engkau membujuk aku dan aku membiarkan diriku dibujuk. Karena dia merasa sudah ikut Tuhan, tapi kok malah tekanan, kesesakan yang dialaminya. Yeremia menjadi kecewa. Namun perhatikan dari pengalaman Yeremia di ayat 7 ini kita belajar bahwa Allah menghargai kejujuran umatnya. Amin.
Allah menghargai kejujuran umatnya bahkan ketika kita sedang kecewa, bahkan ketika kita sedang kesal, bahkan ketika kita sedang bingung, kita frustasi, kita marah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan mengungkapkan dengan sejujur-jujurnya, Tuhan saya kesal, Tuhan saya marah, saya sudah setia loh. Saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya ambil waktu, saya berdoa, saya berpuasa, saya jalankan disiplin-disiplin rohani. Tapi kok kayak begini kenyataannya, kurang apa lagi Tuhan? Tidak heran kita jumpai tadi yang saya singgung bahwa Yeremia di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 seperti halnya Ayub menyesali hari kelahirannya. Kalau kayak begini terus kenapa sih harus lahir Tuhan? Di manakah engkau? Pertanyaan-pertanyaan di mana para tokoh-tokoh dalam Alkitab dengan jujur mengakui perasaan-perasaannya. Kita kadang-kadang orang Kristen terlalu sungkan. Walaupun kita rasa tapi kita coba menafikan. Kita coba mengabaikan perasaan-perasaan itu. Lalu kemudian kita mencoba menutupinya dengan bahasa-bahasa yang rohani. Tapi sebenarnya Tuhan tahu kalau dalam hati kita sedang kecewa. Kita sedang marah. Beranikah kita datang kepada Tuhan dengan jujur? Tuhan saya kecewa. Tuhan saya marah. Dan Tuhan mengerti kok. Karena justru dalam keterbukaan, dalam kejujuran kita. Justru di situ sebenarnya bukan Tuhan yang diuntungkan. Namun sebenarnya pemulihan terjadi dalam diri kita. Ketika kita tidak sedang menutup-nutupi apa yang kita rasa. Tapi dengan jujur datang kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian spiritualitas kita itu menjadi spiritualitas yang sehat secara emosional. Kerohanian yang sehat secara emosional. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan antara emosi, perasaan, pikiran dan kerohanian kita itu semua satu. Kita cenderung mengkotak-kotakan. Emosi lain, kerohanian lain. Padahal semuanya satu, tidak bisa dikotakkan. Dan bagaimana kita belajar untuk memiliki kerohanian, spiritualitas yang sehat secara emosional. Pertama di sini kita belajar dari Yeremia, jujur. Jujurlah, jujur kepada Tuhan. Mengungkapkan apa yang kita rasakan. Itu akan membawa healing buat kita. Dan Tuhan kita, Dia adalah Allah yang sangat besar dan Allah yang sangat kuat. Dia mampu handle kok pengakuan kita. Allah mampu untuk menghandle rasa kecewa kita. Jangan khawatir kalau Tuhan kemudian akan kirim petir. Kalau kita ngaku lawang kita ini ciptaannya kok. Dia tahu isi hati kita yang terdalam. Dia tahu kalau kita mengasihi Dia. Tapi Dia juga tahu bahwa kita manusia yang bisa kecewa. Bisa marah. Dan kita bawa kepada Dia. Karena justru itu akan membuat relasi kita dengan Tuhan. Dalam kejujuran kita justru menjadi spiritualitas yang bertumbuh dengan sehat dalam keintiman dengan Allah. Karena kita tidak melihat Allah sebagai Allah yang pemarah sehingga kita gak berani ngomong sama Dia. Namun kita melihat Dia sebagai Allah. Bukankah seringkali kita nyanyikan Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Amin. Jadi jangan cuma pengakuan di bibir saja. Allah mengerti, Allah peduli persoalan yang kita hadapi. Lalu kemudian kita gak berani jujur kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama dari Yeremia, jujurlah. Terima kemanusiaan kita bahwa kita bisa marah. Kita bisa kecewa. Karena kita merasa sudah berusaha sebaik yang kita lakukan. Dan kita melihat pengalaman ini yang dilewati oleh Yeremia. Karena dia merasa dia sudah taat. Dia sudah mengikuti apa yang Tuhan mau. Mestinya kan ganjarannya orang yang taat. Pemahaman kita bukan hanya hari ini. Sudah dari zaman purbakala. Orang yang taat kepada apa yang Tuhan mau. Ganjarannya kan ada pahala. Betul enggak? Tapi kita melihat Yeremia taat. Ganjarannya penderitaan. Kesesakan. Dia malah ditangkap, dipukuli, dipasung pula, dikurung pula, di sel. Siapa yang melakukan itu? Pemimpin umat. Masih mending kalau orang fasik yang melakukan itu lebih bisa diterima. Ya sudahlah, memang dia orang fasik kok. Dia gak bisa terima firman Tuhan, makanya saya digebukin. Tapi ini yang melakukan justru pemimpin, kepala rumah Tuhan yang melakukannya. Karena dia gak bisa terima dengan pesan firman Tuhan. Kok nabinya yang disalahkan? Kan Tuhan yang kasih pesan. Kenapa nabinya yang dipasung? Nabinya yang digebukin? Kan dia cuma ngomong, ngasih tahu apa yang Tuhan sampaikan.
Kadang-kadang mungkin dalam hidup kita merasa demikian. Diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan tidak adil. Justru dari orang-orang yang kita berharap, mereka yang justru akan menolong kita. Mereka yang justru akan menjaga kita. Mereka yang justru akan melindungi kita. Namun kita justru merasa terzolimi. Kali itu yang terjadi, Yeremia melewati itu. Dan dia dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari Yeremia dalam ayat yang ke-9, di situ kita belajar taatlah walaupun rasanya gondok, rasanya berat, kecewa berat. Tapi Yeremia belajar untuk taat. Kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Kita melihat di sini bagi pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari Yeremia. Walaupun dia merasa kecewa, dia merasa diperlakukan dengan tidak adil, namun dia tetap memilih untuk taat. Karena ketika dia memilih untuk berpaling, memilih untuk tidak melakukannya, karena di sini dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, nih dia mulai mikir nih, udahlah percuma, gak usah nabi-nabian lah. Mestinya kan Tuhan jaga, saya ini kan penyambung lidah Allah, saya ini kan utusan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi dong. Masa Tuhan gak sanggup untuk menjaga dan melindungi utusannya? Sampai digebukin, dipukulin, dipasung pula, lalu kemudian disel. Namun ketika pemikiran untuk quit, untuk berhenti muncul, Yeremia menyadari gak bisa begini caranya. Mengapa demikian? Karena kita pelajari satu hal ini, bahwa ketaatan memang sulit, betul? Ketaatan memang sulit, bahkan kadang menyakitkan. Namun ketidaktaatan itu konsekuensinya lebih berat dan menyakitkan. Seringkali kalau kita mau jujur, kita mengakui bahwa ketaatan itu tidak selalu menyenangkan. Ketaatan itu kadang-kadang membuat kita merasa tertekan dan tidak nyaman, bahkan kadang menyakitkan. Yeremia di sini mengatakan waktu dia berpikir untuk tidak lagi mau menyampaikan firman Tuhan, namun dia mengatakan dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dalam kita menjalani hidup kita, ketika kita belajar taat, tidak berarti jalannya akan mudah. Kadang kita berharap waktu kita taat, semua akan mulus dan lancar. Namun tokoh-tokoh Alkitab termasuk Yeremia pagi ini kita melihat ketaatan tidak selalu mulus dan lancar. Ketaatan tidak akan selalu menyenangkan. Namun kalau kita memilih untuk tidak taat, justru konsekuensi, resiko dari ketidaktaatan itu lebih menyakitkan, lebih berat. Sehingga walaupun ketaatan kadang tidak manis rasanya, lebih baik kita memilih seperti Yeremia, taatlah. Amin. Ketika kita belajar taat bahkan di tengah perasaan kecewa sekalipun, di situ sebenarnya justru kita mendapatkan kekuatan. Karena kalau kita melihat, kalau kita pelajari kehidupan Yeremia sebenarnya, dia melayani Tuhan akhirnya selama kurang lebih 40 tahun. Selama kurang lebih 40 tahun pelayanan Yeremia, itu gak ada manis-manisnya belas. Kasihan Yeremia ini. Dari mudanya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, sampai matinya 40 tahun dia melayani. Gak ada manis-manisnya belas sampai matinya. Dia bahkan mati dibunuh oleh umat yang disayanginya sendiri karena menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia memilih untuk taat. Yeremia memilih untuk taat. Walaupun akhirnya seumur hidup pelayanannya kurang lebih 40 tahun. Penderitaan, tekanan, kesesakan, kekecewaan yang dialaminya. Dia harus selalu lari bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya. Padahal dia sedang melakukan yang benar, menyampaikan firman Tuhan. Hari-hari ini ketika engkau bergumul dengan rasa kecewa, bergulat dengan kekecewaan yang menghentak, padahal engkau merasa sudah melakukan yang tepat, sudah berusaha dengan maksimal. Jalan orang-orang kudus yang kita baca dalam Alkitab, bahkan kalau kita pelajari dari sejarah gereja, jalannya seringkali tidak mudah, namun memilih untuk melangkah
dengan taat. Yang ketiga, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, pelajaran ketiga yang kita pelajari dari Yeremia ini, sadarilah. Kalau tadi yang pertama jujurlah, taatlah, yang ketiga sekarang sadarilah. Apa yang perlu kita sadari? Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11, di situ dinyatakan demikian. Yeremia mengungkapkan tetapi Tuhan. Yeremia kemudian menyadari, walaupun dia kecewa, namun dia menyadari, itu sebabnya ayat yang ke-11 dia mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Meskipun sedang bergulat dengan kekecewaan, perasaan tidak adil, namun di sini kita melihat Yeremia menyadari bahwa dia tidak berjalan sendiri. Jalannya memang berat, pergulatannya memang tidak ringan, namun dia menyadari bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Melewati tantangan dan tekanan, Yeremia sadar bahwa dia tidak sendirian. Dan itu yang kita jumpai pada bagian-bagian yang lain. Misalnya diungkapkan oleh pemazmur berulang kali. Bahkan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, penyertaan Tuhan ada di sana. Amin. Apakah berarti gak sulit? Ya tetap sulit. Kadang-kadang kita berharap melewati lembah bayang-bayang maut ada penyertaan Tuhan, lalu kemudian semuanya nyaman dan aman. Enggak juga. Tetap saja gak nyaman, namanya juga lewati lembah bayang-bayang maut. Sulit, menekan. Namun penyertaan Tuhan, kesadaran akan penyertaan Tuhan, itu yang menolong kita tetap melangkah dan tidak menyerah pada akhirnya. Dan ini yang kita jumpai dari pengalaman Yeremia di sini. Dia menyadari bahwa Tuhan, kesadarannya itu akan kehadiran Allah. Penyertaan Allah itu membangkitkan semangat, membangkitkan keberanian, membangkitkan kekuatan, kegigihan dan ketekunan. Seperti yang saya katakan tadi, dia gigih, tekun dan bertahan dalam panggilannya selama kurang lebih 40 tahun. Dia setia, dia taat, dia bertahan. Karena dia menyadari melewati semua itu, Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Berat sampai matinya dia berat. Namun dia tetap gigih, dia tetap tekun dalam panggilannya, dia tetap bertahan karena penyertaan Tuhan yang menjadi nyata dalam hidupnya. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia yang akan menyertai kita. Kesadaran ini yang akan menolong kita, walaupun rasanya berat kaki untuk melangkah, rasanya semua sudah berakhir, rasanya mau menyerah saja. Namun penyertaan Tuhan itu jadi jaminan bagi kita bahwa hari esok walaupun berat, tapi Tuhan yang akan meneguhkan langkah-langkah kita. Tuhan yang akan menopang kita. Lalu kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir yang kita pelajari dari pengalaman Yeremia. Kita lihat di ayat yang ke-13. Sembahlah, memujilah, menyembahlah. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, Yeremia kemudian di tengah-tengah kekecewaannya, Yeremia menyatakan apa? Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Kesadaran akan penyertaan Tuhan itu membangkitkan rasa syukur, pujian, dan penyembahan. Walaupun masih melewati jalan yang berat, namun pujian dan syukur, penyembahan itu yang akhirnya memberi kekuatan untuk melangkah. Ketika hati dilimpahi dengan rasa syukur dan pujian, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun, di situ ada kekuatan yang baru untuk senantiasa melangkah. Karena saat menyembah dan memuji, saat umat menyembah dan memuji, maka di situ pada saat yang sama sebenarnya kita sedang mengakui bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali. Amin.
Bukan kita yang pegang kendali. Saat kita datang dalam penyembahan dan pujian kita yang tulus kepada Tuhan, walaupun rasanya berat, namun saat kita datang kepada Dia dalam pujian, dalam penyembahan yang tulus, kita sedang mengakui bahwa Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Engkau yang megang kontrol atas segala sesuatu. Bukankah itu yang kadang kita nyanyikan? Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biar kebenaran itu kita hidupi, dan bukan sekedar kita nyanyikan, namun sungguh-sungguh menjadi sebuah pengingat bagi kita. Waktu kita datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita sedang mengakui Tuhan, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang memegang kontrol atas hidupku. Dan ketika kita datang dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita melihat pada bagian-bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pujian dan penyembahan itu akan menolong kita. Setidaknya di sini saya mencatat ada 4 hasil, 4 dampak ketika kita datang kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Ketika kita sedang bergumul dengan rasa kecewa, namun kalau kita jujur datang kepada Tuhan, maka pujian yang tulus, penyembahan yang tulus itu justru akan menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Saat semua sedang enak, sedang nyaman, sedang senang, kita datang memuji Tuhan, itu wajar ya, betul enggak? Namun ketika kita justru sedang dalam tekanan, bergulat dengan kekecewaan, dan kita tetap bisa datang memuji dan menyembah Tuhan dengan ketulusan, justru Tuhan melihat kesungguhan, kesejatian pujian dan penyembahan kita di situ. Bahkan ketika tidak ada alasan untuk memuji dan menyembah, namun kita tetap memilih, itulah pujian dan penyembahan kita yang sejati. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, apa yang terjadi? Yang pertama, akan menolong kita memiliki fokus yang tepat. Fokus kita bukan kepada situasi dan kondisi kita, namun fokus kita kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Sehingga fokus kita bukan kepada besarnya masalah kita, tapi fokus kita kepada besarnya Allah kita. Bukankah kita juga seringkali menyanyikan, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Kalau sudah bicara berkati dengan limpah, jangan selalu pikir kemudian uang yang banyak ya. Kita bisa sehat, bangun dengan tubuh yang sehat, itu berkat Tuhan bagi kita. Jadi kalau sudah mulai merasakan tekanan-tekanan itu, nyanyikan lagu itu. Mungkin sudah jarang kita nyanyikannya, itu lagu lama sekali ya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Fokus kita pada tempat yang tepat pada akhirnya. Yang kedua, waktu kita datang dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, di situ kita melihat, kita mengakui bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tertinggi dan terbaik bagi kita. Kita mungkin tidak mengerti. Itu sebabnya sekali lagi kalau kita membaca masih dalam kitab Yeremia, kembali Allah menegaskan ini melalui Nabi Yeremia. Kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, apa yang dikatakan di situ? Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan mengingatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini kembali menegaskan kebenaran ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari apa yang kita sendiri rancangkan. Ketika kita datang dalam pujian dan penyembahan kita mengakui bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik dibanding rancangan kita. Yang ketiga, saat kita datang dengan tulus memuji dan menyembah Tuhan, kita belajar untuk merengkuh realita, menerima kenyataan. Seringkali kita menafikan, seringkali kita coba mengingkari kenyataan-kenyataan yang ada. Namun di sini kita melihat, waktu kita datang dengan tulus kepada Tuhan, maka di situ kita belajar untuk menerima realita yang ada. Karena ada satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai. Realitanya memang begitu. Belajar untuk menerima kenyataan dan realita. Walaupun rasanya berat,
Dan yang terakhir, ketika kita datang dengan tulus memuji dan menyembah Tuhan, itu akan menghadirkan kuasa Allah dalam situasi dan kondisi kita, dalam hidup kita. Kita melihat ada cukup banyak contoh-contoh. Salah satu kalau kita melihat misalnya Paulus dan Silas. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ketika Paulus dan Silas mereka dipenjarakan di penjara di Filipi, mereka memuji dan menyembah, padahal mereka lagi dirantai, mereka lagi di penjara, namun dikatakan tengah malam, mestinya kan sudah lelah. Setelah sepanjang hari melalui proses, kemudian ditangkap, dimasukkan penjara, dirantai pula, dibelenggu. Tengah malam bukannya tidur istirahat, tapi di tengah-tengah penjara terbelenggu. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan? Sendi-sendi penjara itu goyang. Kehadiran Tuhan menjadi nyata. Kuasa Tuhan menjadi nyata. Mungkin dalam situasi kita merasa gak ada penjara, tapi waktu kita memuji dan menyembah, sendi-sendi penjara kekecewaan, sendi-sendi penjara kemarahan itu bisa digoyangkan dengan kehadiran kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Sehingga kita akan tetap kuat untuk melangkah, tetap setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Kekecewaan, kemarahan normal dalam hidup. Jangan ingkari itu emosi kemanusiaan kita, wajar. Bawa itu kepada Tuhan. Jujur kepada Dia. Selain kita belajar untuk jujur, tetap taat. Jangan menjadi kecewa, lalu kemudian akhirnya berpaling. Karena ketika kita tidak taat, konsekuensinya lebih berat. Bukan hanya menjadi jujur, menjadi taat, namun kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendirian. Dan di tengah-tengah semua itu, marilah kita tetap menyembah Tuhan dalam kejujuran dan ketulusan. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi ini dengan menyanyikan pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mungkin ada di antara kita sedang merasa kecewa, sedang merasa marah karena kenyataan-kenyataan yang ada. Namun ingatlah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Seperti fajar pagi hari, walaupun mendung, kelabu, tapi itu tidak akan menghentikan. Matahari itu akan tetap bersinar pada waktunya. Walaupun ada kabut, ada mendung. Ketika menghadapi kehidupan ini, mungkin ada yang bingung jalan mana yang harus ditempuh. Janjinya bagi kita. Haleluya. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak merasa sendiri. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menjadi jujur kepada Tuhan. Ketika menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang rasanya berat, bergulat dengan kebingungan, namun Dia Allah yang akan memampukan engkau. Haleluya. Haleluya.
tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang membelenggu. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah lelah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Kasih nyata bagi kami. Ku tahu betapa kasih-Mu. Ini yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami bahwa melewati pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang hari ini sedang kami hadapi, Engkau yang mengerti situasi dan kondisi umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Dalam pergumulan-pergumulan, mungkin ada yang sedang bergumul dengan kekecewaan, bahkan kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan karena tekanan-tekanan yang dihadapi. Biar Engkau sendiri Allah yang hidup, yang akan hadir, Roh Kudus, Engkau penolong kami. Engkau adalah Parakletos yang akan menolong kami, menuntun kami, memampukan kami untuk menjadi jujur apa adanya kepada Tuhan. Karena Engkau yang mengenal hati kami jauh lebih dari kami mengenal hati kami sendiri. Kami mau jujur merengkuh apa yang kami rasakan dan membawanya kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk belajar taat meskipun rasanya berat. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap melangkah, menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri. Dan tengah semuanya itu, biar senantiasa dari hati kami yang terdalam akan memancar pujian-pujian yang tulus kepada Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti memperkatakan kebenaran-Mu. Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hati kami masing-masing, melayani setiap kami sesuai dengan kondisi kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Firman-Mu itu jadi sumber kekuatan untuk kami melangkah. Demi nama Yesus, kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu.
Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.